Salam sejahtera untuk kita semua. Galatia 5 ayat 1a dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, setiap tanggal 10 November, kita selalu ingat peristiwa heroik di kota Surabaya, di mana para pemuda Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan sang saka merah putih dari penjajahan Hindia Belanda yang hendak kembali menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi pilar-pilar penting kebangsaan kita di Indonesia. Ada dua dasar atau landasan negara kita, baik dasar ideologi Indonesia, Pancasila, maupun dasar konstitusional kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua landasan atau dasar ini menopang pilar-pilar. Ada 4 pilar keindonesiaan kita. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, bendera merah putih. Dan yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari kedua landasan dan keempat pilar ini ada satu atap sebagai visi Indonesia sebagai rumah atau tempat tinggal bersama kita, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera merata, menghargai demokrasi, menghargai hukum atau nomokrasi, dan hak asasi manusia. Untuk itulah, setiap tanggal 10 November kita selalu merayakan, mengenang, memperingati Hari Pahlawan sebagai kesempatan untuk mengenang dan menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Di setiap kota atau bahkan kadang-kadang di kota-kota kecamatan terdapat taman-taman makam pahlawan. Dan di taman-taman makam pahlawan itu, para pahlawan yang gugur sebagai bunga bangsa, mereka dimakamkan. Mereka berasal dari berbagai suku, ras, agama, golongan, dan budaya. Dari golongan agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, bahkan dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada dan dimakamkan di berbagai taman makam pahlawan di Indonesia. Ada 3 pahlawan nasional yang berasal dari kota Salatiga. Mereka berasal dari 3 matra. Yang pertama dari Matra Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Sudiarto. Dari Matra Angkatan Laut, Komodor Yos Sudarso, atau lengkapnya Yosafat Sudarso. Dari Angkatan Udara, Admiral Muda Agustinus Adi Sucipto. Kecuali itu, di Salatiga ada Taman Makam Pahlawan Dharma Salatiga. Di tempat ini dimakamkan para pahlawan Indonesia dari berbagai agama, berbagai suku,
etnis, ras, golongan, dan budaya. Salah satunya yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Dharma adalah Letnan II Infanteri Soeharno. Ayahanda Bapak Dr. Andus Agus Widodo, Sekretaris Majelis GKJTU Salatiga, dan Ibu Indriani, warga GKJTU Jemaat Salatiga. Leda Infanteri Soeharno gugur sebagai pahlawan Seroja pada bulan Desember tahun 1975. 1 minggu sebelum tugasnya selesai, ia meninggalkan anak-anak yang pada waktu itu masih kecil, dan yang paling kecil masih berada di dalam kandungan Ibu Umiati. Kita bisa membayangkan bagaimana berdukanya Ibu Umiati dan anak-anak yang sedang bersiap menantikan kehadiran, kedatangan sang suami dan juga ayahanda. Namun ternyata mereka hanya mendengar kabar duka cita gugurnya ayahanda sebagai pahlawan bangsa dan pahlawan keluarga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Pendeta Daniel R. Iswanto mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Marilah kita semua saling mendoakan, terutama mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, teristimewa untuk keluarga-keluarga mereka, agar selalu diberi kekuatan, ketabahan, dan semangat untuk memasuki dan mengisi kemerdekaan ini dengan bangga, sebab mereka memiliki orang tua, handetolan, suami yang menjadi pahlawan Indonesia. Dan sebagai generasi muda bangsa, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, marilah kita terus berjuang dengan meneladani semangat para pahlawan kita itu, para pahlawan yang telah mempertahankan dan memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Generasi muda, marilah kita bersama-sama mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini secara aktif, secara positif, kreatif, dan juga inovatif, agar Indonesia semakin maju, semakin modern, semakin bermartabat, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Marilah kita memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Merdeka! Merdeka! Merdeka!